Pada pertemuan kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi konsep keberlanjutan. Yang pertama, yaitu peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan. Yang kedua, semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani akibat konversi menjadi lahan pemukiman dan industri, serta tingkat daya saing yang rendah. Yang ketiga, luas hutan semakin menyusut. Yang keempat, kekurangan sumber daya air dan pencemaran air. Yang kelima, luas tanah kritis meningkat yang berkisar dari penurunan kesuburan tanah hingga perluasan proses penggururan. Yang keenam, adanya pencemaran udara. Kemudian yang ketujuh, perluasan pemukiman kumuh dan meningkatnya pengangguran. Dan yang terakhir, adanya kesenjangan kondisi ekonomi antara negara maju industrinya dengan negara sedang berkembang akan semakin jauh. Konsep keberlanjutan pada dasarnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini, keberlanjutan pembangunan dapat juga diartikan bahwa generasi yang akan datang harus berada dalam posisi yang tidak lebih buruk dari generasi sekarang. Apapun yang dilakukan oleh generasi sekarang. Generasi sekarang boleh memiliki sumber daya alam serta melakukan berbagai pilihan dalam penggunaannya, namun harus tetap menjaga keberadaannya. Sedangkan generasi yang akan datang, walaupun memiliki sumber daya alam yang jumlahnya lebih sedikit, tetapi memiliki teknologi dan pengetahuan yang lebih baik, serta persediaan kapital buatan manusia yang lebih memadai. Kemampuan produksi generasi yang akan datang itu dipengaruhi oleh tersedianya kapital, sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang diwariskan oleh generasi saat ini atau sebelumnya. Konsep keberlanjutan, dampak lingkungan telah menjadi fokus utama bagi banyak organisasi yang mendambakan filosofi keberlanjutan. Mengingat lingkungan alami mempunyai peranan penting dalam perekonomian, yaitu sebagai sumber bahan mentah untuk produksi dan konsumsi. Kemudian lingkungan juga mampu mengolah limbah alami dan sebagai penyedia jasa-jasa lingkungan seperti keindahan alam, pengaturan iklim, pemeliharaan terhadap diversitas genetik, serta stabilitas dan ekosistem. Secara sederhana, keberlanjutan adalah bagaimana mengelola manusia, planet, dan laba, atau lebih dikenal dengan sebutan triple bottom line. Berikut ini adalah 3 pondasi dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menatakan sistem produksi yang lebih efektif. Pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak terhadap lingkungan maupun sosial. Yang kedua yaitu keberlanjutan sosial yang bertujuan untuk menjamin keadilan sosial. Berkelanjutan sosial juga akan memberikan dampak terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu keberlanjutan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang juga akan berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi maupun sosial. Sebagai salah satu contohnya yaitu pertanian berkelanjutan yang dapat didefinisikan sebagai praktek bertani dengan menggunakan prinsip ekologi, studi tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya. Nah, bentuk pertanian ini memungkinkan kita menghasilkan makanan atau produk yang sehat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk melakukan hal yang sama.
keberlanjutan lingkungan itu mencakup bagaimana menjaga keragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, kemudian konservasi alam dan kesehatan lingkungan. Nah, aspek lingkungan akan memberikan dampak pada aspek ekonomi yang sering disebut dengan istilah viable dan juga dapat memberikan dampak terhadap sosial atau sering disebut dengan bearable. Keberlanjutan lingkungan berarti pelestarian dan pemanfaatan yang bertanggung jawab atas sumber daya alam. Ekstraksi sumber daya terbarukan dalam hal ini tidak boleh melebihi kecepatan pembaruannya dan daya serap lingkungan untuk mengasimilasi limbah tidak boleh terlampaui. Ekstraksi sumber daya tak terbarukan harus diminimalkan dan tidak boleh melebihi tingkat strategis minimum yang telah disepakati. Aspek keberlanjutan sosial pada intinya bagaimana kita mencoba untuk mengatasi kemiskinan, kemudian membuat suatu pemerataan sosial, partisipasi masyarakat, stabilitas sosial, dan preservasi budaya. Aspek sosial memberi dampak pada aspek ekonomi yang sering disebut dengan equitable dan memberikan dampak pula terhadap lingkungan yang sering disebut dengan bearable. Dimensi sosial dalam hal ini keberlanjutan sosial menyiratkan dorongan keadilan sosial melalui alokasi sumber daya yang adil, pengentasan kemiskinan, dan akses yang memadai ke layanan sosial seperti pendidikan, gizi, kesehatan, dan lain-lain untuk semua anggota masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. Aspek ekonomi berkelanjutan itu mencakup bagaimana efisiensi sumber daya, kemudian daya saing, kemudian nilai tambah dan laba, kemudian pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Aspek ekonomi memberikan dampak juga terhadap aspek sosial yang sering disebut dengan equitable dan memberikan dampak pula pada lingkungan yang sering disebut dengan viable. Keberlanjutan ekonomi terjadi ketika pembangunan berkelanjutan secara sosial dan lingkungan juga layak secara finansial. Artinya, memberikan kesejahteraan ekonomi saat ini dan di masa depan, dengan lebih memperhatikan modal sosial, pembangunan manusia, dan modal alam atau sumber daya alam yang menjadi dasar sistem ekonomi. Terdapat 4 prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, menghargai keanekaragaman. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Dan yang terakhir, yaitu keempat, perspektif jangka panjang. Yang pertama, yaitu pemerataan dan keadilan sosial. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan yang akan datang, berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi, dan ekonomi yang berkeseimbangan atau adil, berupa kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menghargai keanekaragaman atau diversity. Perlu dijaga berupa keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Keanekaragaman hayati adalah syarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan integratif, maksudnya bahwa pembangunan berkelanjutan itu mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan merusak. Karena itu, pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman akan kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian yang keempat, perspektif jangka panjang. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan seringkali diabaikan karena masyarakat cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa akan datang. Karena itu, persepsi semacam itu perlu diubah.
atau eco-label sebenarnya merupakan perkembangan dari usaha untuk melindungi lingkungan. Usaha pemerintah dan lembaga masyarakat untuk secara langsung menekan produsen atau sektor industri untuk mengurangi pencemaran dari kegiatan usaha mereka. Oleh karena itu, usaha melindungi lingkungan harus dilaksanakan dengan cara menekan produsen melalui kemauan membeli pihak pemakai produsen atau konsumen. Eco-label terdiri dari dua kata, yaitu eco dan label. Eco berarti kependekan dari ekologi yang artinya sebagai lingkungan, dan label yang artinya tanda. Jadi eco-label adalah label atau tanda yang dicantumkan pada produk-produk yang ramah lingkungan. Dalam melihat keramahan produk terhadap lingkungan, tidak hanya terbatas pada proses pembuatan produknya, tetapi dilihat mulai dari dan saat pengambilan bahan mentah, proses pengolahannya, sampai dengan saat konsumsi dan proses pembuangan sampah atau limbah setelah konsumsi. Dengan kata lain, eco-label ini berarti berkaitan dengan daur hidup atau life cycle suatu produk yang akan diperdagangkan mulai dari lahir sampai mati, atau sering disebut dengan istilah from cradle to grave. Dapat dikatakan bahwa tujuan dari pemberian eco-label jelas untuk melindungi lingkungan agar pembangunan atau kegiatan manusia selalu bersifat keberlanjutan, yaitu tidak hanya lokal tetapi juga bersifat global. Ini saya memberikan contoh pertanian berkelanjutan. Ini ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, misalnya pengendalian hama terbadu, kemudian melaksanakan rotasi tanaman, kemudian menerapkan bioteknologi dalam proses pertanian, menggunakan pertanian organik, kemudian konservasi lahan, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan agen hayati. Dan itu adalah salah satu contoh pertanian berkelanjutan. Demikianlah penjelasan mengenai kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dengan topik pembangunan berkelanjutan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya.